Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar pemimpin umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasanya kita sholat subuh berjamaah setiap hari. Kebetulan hari ini kita menerima tim safari dari tim Polres Tanah Datar. Untuk itu barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan beliau kepada kita bersama. Untuk itu marilah kita doakan dulu untuk mendengarkan ceramah atau tausiah. Demikian saja, kita silakan kepada Pak Polres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba illa wa may yaba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak-bapak Ibu yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, saya banggakan, Bapak Ketua Pengurus DKM Sholat, para alim ulama, para aku yang imam, para gantung, ibu-ibu guru panwang, para tokoh masyarakat, hadirin yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dibangunkan dari mati kita yang sementara. Alhamdulillah ya pada anak-anak yang usul. Salawat beriring salam senantiasa kita limpahkan bagi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu dan semua menghadapi doa. Alhamdulillah pagi hari ini saya bersama dengan rombongan Kapolres Tanah Datar bersama dengan anggota bisa bersilaturahmi berkunjung ke musola ini. Alhamdulillah ini kunjungan kami yang ke-196. Urutan masjid, kalau saya kalau anggota mungkin bisa lebih, karena kan dari polsek juga pilih-pilih. Kalau dari saya secara pribadi, kalau anggota ganti-gantian Pak, kalau saya ini urutan ke-196. Banyak sekali Pak. Banyak sedikit Pak. Jumlah masjid di Tanah Datar. Jadi Tanah Datar itu kabupaten, tapi polresnya ada dua. Polres Tanah Datar sama Polres Padang Panjang. Masjid yang masuk ke wilayah Polres Tanah Datar itu ada 243. Musolanya 804. Jadi masjid musola surau langgar jumlahnya 1047. 1040. Ini baru ke 196. Masih banyak. Masih banyak. Alhamdulillah Pak ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi begitu. Bapak sudah berdiri berapa banyak Pak? Di masjid musola surau langgar. Di Sikoto Pak ya? Di sini terus ya. Cuman sekarang semakin lama semakin penuh Pak penjara saya. Kalau Bapak mau Ibu mau tahu penjara saya semenjak saya di sini Pak,
lah 200 orang masuk Pak. Dan semuanya orang tanah datar. Dan semuanya yang kedua orang Islam Pak. Dan yang ketiga kalau dicek ngaji Pak, dari 200 lebih orang itu yang nggak bisa ngaji baru 2 orang Pak. Ngajinya alif bata. Yang lain semuanya pintar ngaji. Menurut pendapat saya kok aneh nih. Aneh Pak. Orang tanah datar. Keceknya bener keceknya. Keceknya siko ada namanya adat bahasa Isyarat, Salah bahasa di Sumpah Sakti Bukit Malam. Kok banyak masuk penjara? Orang Islam, orang tanah datar. Lagi satu orang bawa ganja 27 kilo. Ranking 2 adiknya bawa ganja 15 kilo. Ranking 3 bawa narkoba sabu-sabu 23 paket. Cik paketnya dipakai 30 orang. 30 kali 23, 690 orang terselamatkan. Ranking 4 anak remaja usia 27 tahun. 17 tahun maling kambing 29 ekor. Hebat Pak? Hebat. Nomor 5 anak muda umur 15 tahun maling motor 4 biji. Nomor 6 ini ranking-rankingnya Pak, yang komplot prestasinya membanggakan. Nomor 6 anak remaja usia 51 tahun. 51 mencabuli anak 15 tahun. Remaja kan Pak? Dan nomor 8 Pak, ada fenomena aneh yang kembali dari masa lalu sampai kembali kepada masa sekarang. Ada namanya zaman jahiliyah Pak. Rata-rata orang mengatakan zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Aslinya jahiliyah itu ada kata-katanya memang bodoh, tetapi ada makna lain, sengaja melanggar, sengaja mengganggu, sengaja melakukan. Anak kecil sengaja melanggar, sengaja melakukan. Zaman dulu ada namanya ini 200 orang tadi Pak, kalau ditanya, Bang, memang boleh maling? Bang, memang boleh mengedarkan narkoba? Memang boleh mengedarkan ganja? Memang boleh ribut sama tetangga? Memang boleh maling sapi? Mereka semua mengatakan tidak boleh, tetapi mereka sengaja. Jadi fenomenanya Pak, hari ini ada sebagian warga tanah datar yang masih pikiran dan hatinya dalam keadaan jahil. Sebab orang menjadi jahil itu karena agamanya rusak. Nabi sabdakan dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, baik seluruhnya, baik badannya. Kalau dagingnya buruk, buruk seluruh badan. Nama dagingnya hati. Hati tempat menyimpan. Ternyata hati tempat menyimpan agama, iman. Ada agama itu ada 5: iman, ibadah, muamalah, muasyarat, akhlak. Ini tersimpan. Iman bagus, maka ibadah bagus, muamalah bagus, muasyarat bagus, akhlaknya pasti akan jadi bagus. Kalau ibadah imannya jelek, maka ibadahnya jelek, muamalah jelek, muasyarat jelek, akhlaknya juga akan jadi jelek. Terbukti Pak. Ini ibadah. Yang 200 orang tadi Pak, waktu ditangkap tidak pernah ada yang sholat. Padahal Allah Ta'ala berkata, inna sholata tanha anil fahsya'i. Nah, sekarang Pak dicek Pak, kita cek di tempat Bapak, jumlah warga di sini berapa Pak? Yang masuk sekeliling komplek masjid ini, caranya dihitungnya satu jorong ini berapa Pak? Ya kira begitu. 100 kakak. 100 kakak, oke. Gambarannya 100 kakak ya. Kalau dihitung satu kakaknya 2 laki-laki, bapak sama anak. Sekarang ada berapa Pak laki-laki yang datang ke masjid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, enggak sekarang Pak. Hah? Ya,
11. Yang luar berapa kira? Biasanya kita ya rata-rata laki-laki 20 orang, perempuan 20 orang. 20. Tadi berapa? 20. Tiap pagi. 200 kali 20 berarti banyak. 180 sama. Kamar 180. Di wilayah kita ini, wilayah Suro ini, musola ini, seluruhnya sudah sholat. Yakin? Tidak. Saya balik pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu yakin kalau di sekeliling surau kita ini masih ada yang tidak sholat? Ada. Berarti Ibu, Bapak jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau di lingkungan sini nanti ada penjahat. Ada penjahat. Itu Pak maksudnya. Ikhlas atau tidak? Kalau di lingkungan Ibu ada penjahat, ada perilaku, ada pelaku LGBT, ada banyak, untuk membuat lingkungan kita ini aman. Caranya bagaimana? Caranya Pak, satu saja. Bagaimana membuat mereka menjadi hatinya baik, menjadi hatinya baik, sehingga nanti imannya baik, ibadahnya baik, muamalahnya, perilaku sehari-harinya, muasyarahnya, hubungan dengan keluarga, dengan tetangga juga baik, dan akhlaknya baik. Itu maksud saya, bukan menuduh Pak. Karena rata-rata Pak 195 masjid yang lalu semuanya begitu Pak. Bagaimana dengan hati manusia yang rusak, yang menyebabkan iman rusak, ibadah, muamalah, masalah, akhlaknya rusak? Dibawa kemana? Dibawa ke? Makanya Pak, sekarang kita kerjasama buat program di seluruh masjid di Tanah Datar itu, bagaimana caranya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Jangan sampai lolos. 1 orang, 2 orang, 3 orang, jangan sampai lolos. Mbak caranya bukan begitu Pak. Karena Pak, masalah sensus saja tidak boleh lolos Pak. Makanya caranya orang praktek, Bapak Ibu dikejar. Pakai namanya program serangan subuh, serangan fajar. Dibawain amplop, itu Pak ya. Berapa Pak amplopnya sih? Itu supaya caranya orang nyoblos Pak. Padahal kalau salah nyoblos resikonya cuma 5 tahun kecewa. Apa? Kalau ada orang tidak sholat, kecewanya berapa tahun? 1 orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, masuk dalam neraka selama 1 hukum. 1 hukum lamanya 80 tahun akhirat, 1 hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi. 1 hukum lamanya 28.800.000 tahun. 1 sholat yang ditinggal dengan sengaja. Kasihan Pak. Makanya kita harus cari. Ya, harus kita cari. Caranya bagaimana Pak? Caranya tidak bisa dengan diumumkan. Ada orang buta, tuli, duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita lakukan? Pakai ini, om, sebentar lagi ada kereta lewat. Om jangan di situ, bisa? Tidak bisa. Buta dan tuh cara terbaiknya Bapak dan Ibu kita semuanya ke sana, dielus-elus pelan-pelan, diangkat pelan-pelan baru dipindah. Jangan langsung ditarik marah, karena nggak tahu siapa kita. Karena buta dan tuh. Caranya datang ke sana, dielus-elus pelan-pelan supaya dia tahu ada yang perhatian, diangkat pelan-pelan baru dipindah. Bagaimana caranya? Ada orang tahu masjid tetapi tidak datang ke masjid, mendengar azan tetapi tidak bisa datang ke masjid. Hakikatnya yang buta dan tuli bukan mata dan telinga tetapi hati. Bagaimana menghadapi orang yang buta dan tuli hatinya? Tidak ada salah dengan dijemput. Orang taat kepada Allah itu adalah kerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu pas setiap hari Nabi berdiri, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Caranya dengan dijemput. Sehingga waktu sholat di masjid. Assalamualaikum enggak? Sudah sholat? Belum Pak. Sholat nanti sholatnya di masjid. Nah, gitu Pak. Berjamaah insya Allah berkah. Bapak katamu lagi isi bensin. Assalamualaikum enggak? Udah sholat? Sudah Pak. Di mana sholatnya? Di rumah. Sholat di masjid supaya nanti lama-kelamaan orang bersuasana dengan masjid, orang akan masuk ke masjid. Kan gitu Pak. Nah tadi pertanyaannya Pak,
Susah Pak, orangnya nggak ke masjid. Kalau dulu Nabi bilang susah Pak, kira-kira berapa? Agama Islam sampai sini kan begitu Pak. Karena ini tanggung jawab kita sama-sama Pak. Orang masuk masjid ketemu sama Bapak, ketemu sama Bapak, mau minta izin, Pak, saya mau minta izin Pak, saya tidak merusak masjid, saya tidak mau merusak sholat, tidak mau memecahkan kaca jendela, tidak mau congkak-congkak kamu, cuma mau minta izin memotong tiang musola, potong, boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Masjidnya rontok masjidnya rusak. Apakah ini masjid Bapak? Bukan. Masjid Ibu? Bukan. Kenapa Ibu mau mencegah saya memotong tiang masjid? Karena ini tanggung jawab kami menjaga masjid kami, surau kami supaya tetap berdiri. Perkara tiang masjid Pak kita pertahankan. Padahal Nabi SAW as-sholatu imadun. Siapa yang dia sholat menegakkan tiang agama, siapa yang dia tidak sholat merobohkan tiang agama. Secara hitung-hitungan kasar, pagi ini saja ada sekitar 180 orang yang merobohkan tiang agama. Apakah dia? Bukan urusan saya Pak, urusan Ustaz, urusan MUI, urusan Kemenang itu tidak. Harus surau langgar di tanah 1047. Semuanya laki-laki baliknya akhirnya masuk dalam masjid. Apa yang terjadi dengan tanah datar? Walau anak ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Kalau seandainya penduduk dalam satu jorong, penduduk dalam satu nagari, penduduk dalam satu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah, imannya sempurna, takwanya sempurna, ibadah muamalah muhasabahnya sempurna, maka Allah berikan keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Yang dari atas jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Hujannya menimbulkan tanaman, tanamannya berhasil panen, harga tidak melambung tinggi, tidak ada masalah BBM. Yang dari bawah kehidupan yang baldatun atau ibadah. Kalau tidak ada iman dan takwa, dari atas jadi bencana, dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujannya jadi ganggu, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi. Yang dari bawah carut marut kehidupan politik, kehidupannya juga carut marut. Anak berani kepada orang tua, bahkan anak membunuh orang tua sendiri. LGBT, narkoba, geng motor, pembunuhan, ribut dan lain sebagainya. Maka caranya satu-satunya Pak, dengan cara mengembalikan setiap orang pergi ke masjid. Kata orang Minang zaman dulu, Babaliaka 5 masjid yang kami lalui Bapak Ibu sekalian bukan untuk penduduk Pak ya. Kondisinya tidak ada Pak 20% saja anak kemenakan usia SMP, SMA, kuliah Pak ada di dalam masjid. Kondisi 195 yang kami setuju. Siapa yang mau mikir Pak? Kondisinya seperti itu. Harusnya mereka ada dalam surau, karena kamar mereka di dalam surau. Kalau mereka di dalam surau, mereka mendapat pengajaran agama, adat, agama fikih, agama termasuk tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sempurna, tidak boleh cacat. Agama termasuk Al-Quran, membaca dan menghafalkan. Yang kedua ada diajari sama datuknya di dalam surau, diajari sama ulama yang datuk di dalam surau. Ada persamaan adat, ada teradatkan, ada diadabkan, ada istiadat dengan kamu. Diajari adab, diajari sopan santun, diajari petata petiti, diajari guru, diajari silek. Karena hari ini mereka tidak ada di surau, mereka tidak mendapatkan pengajaran itu. Akhirnya mereka dapat pengajaran dari mana Pak? Dari handphone. Akhirnya mereka menjauhi surau, mereka di luar sana sampai tidak pulang malam-malam melakukan kejahatan, akhirnya tertangkap oleh polisi. Maka Bapak yang mulia, Ibu dan berbahagia, yang bisa kita kerjakan adalah membuat misi bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berku. Rumusnya Pak, yang pertama kerjakan saja. Kalau tidak dikerjakan tidak akan bisa. Dulu zaman jadi untuk mengajak tadi, maka umat tidak berubah. Ada Nabi di sini, umur 0 sampai umur 40. Karena Nabi diperintahkan dakwah menjadi Nabi umur 40. Jadi ada Nabi di situ, umur 0 sampai umur 40, tetapi Nabi belum berdakwah, belum mengajak orang taat kepada Allah, maka umat tidak berubah. Maka rumus yang pertama, kerjakan kita untuk turut-turut menjemput orang. Yang kedua, istiqomah. Sampai kapan istiqomahnya? Sampai kita mati.
Yang ketiga ini Pak Iman, jangan berpikir hasil. Kita datang terus aja Pak, pokoknya yang penting kita kerjakan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ini Nabi Pak, ditegur sama Allah. Meskipun kamu berkali-kali datang kepada Abu Thalib, orang yang kamu cintai, tetap kamu tidak bisa kasih hidayah. Karena yang kasih hidayah Allah. Yang penting kita datangi, kita cuma kerja itu aja. Datangi, mengingatkan watawasau, ingatkan terus Pak ayo ke masjid, balik ke surau, Bapak balik ke surau, sholat berjamaah di masjid. Nanti terserah keputusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita semuanya udah jangan ngajarin saya keluar kamu pasti ketemu kita kayak jadi kita harus sabar gitu. Zaman dulu. Kira-kira aja pakai bahasa iman kita. Kira-kira kesulitan bapak ibu tadi yang diomongkan itu kira-kira dulu ditemui sama Nabi. Ditemui, malah ditemui. Bukan dulu. Orang laporkannya ke polisi, malah kita tangkap aja. Ya. Ya, makanya Pak, menurut pendapat iman kita, kira-kira keadaan seperti ini dulu ada. Kita sekarang kenal Allah Pak. Zaman dulu, zaman jahiliyah. Kira-kira aja. Nah, maksudnya yang penting itu bukan keadaannya, tetapi ada atau tidaknya usaha. Karena sunatullah, kalau ada sebuah usaha, maka di depannya ada hasil. Itu sudah sunatullah. Meskipun hasilnya dua, berhasil dan gagal. Orang cadik pandai mengatakan kegagalan awal dari itu aja Pak sudah. Pendidikan, sudah ketemu sama Pak Bupati, sudah masuk Pak, kami 10 sekolah Pak. Membawa komite, membawa dewan guru, anak-anaknya sendiri, sudah kita hanya bisa berusaha Pak. Kalau saya mau memikirkan hasil, sakit hati saya Pak. Sakit hati, saya sudah 197 ke masjid, 10 sekolahan, sudah berkali-kali rapat sama OPD Pak mau dibilang tidak berhasil, belum berubah ya. Kalau mau dibilang sakit hati juga. Cuma karena sudah berbicara tentang jangan berbicara hasil, tidak usah sakit hati. Yang penting kerja terus Pak. Itu batu Pak ditetesi air, tidak sebanding, tapi lama-kelamaan Kita berusaha. Tapi beres harus bekerja. Bapak punya kemenangan harus bekerja, semua itu bekerja. Tujuan kami datang ke situ hanya untuk minta itu saja. Jadi kalau Bapak lihat segala macam anak-anak yang Bapak bisa kerjakan. Kalau misalnya kan senior Pak, ya jangan Pak masjid marah Pak. Bapak tambah tapai kan, makan sama-sama, lomba-lomba tak. Izin dulu ke masjid, nanti lama-lama malu Pak. Begitu bisa ceritanya ya. Jadi apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan, maka kerjakan. Maka saya tadi bilang, ya Bu. Ada beberapa contoh, misalnya jambret dibantu, istri jambret dibantu oleh orang suaminya, tidak suaminya tertangkap, contoh itu Pak, dan banyak lainnya. Apakah itu ketentuan apa enggak, tadi nggak tahu masyarakat awam, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat awam ini. Kemudian yang kedua, jambret sama yang lain dan gagal jalan, nanti kita disangkakan. Nah ini apakah itu undang-undang atau ketentuan? Kita juga nggak tahu. Sosialisasi ke masyarakat juga ada. Ini kita lihat Pak ya. Akhirnya dari PR datang. Jadi hukumnya ada dibuat oleh legislatif. Nah, akhirnya menjadi kita tegakkan, terutama pidana. Nah, masalah penculikan itu masalah pidana. Sebenarnya secara asas kalau ada penculikan ada cukup bukti. Ini bisa ditegakkan oleh polisi. Yang jadi masalah Pak, kadang-kadang ada distraksi di sana. Contoh, tadinya diserang Pak, kita dipukul sama orang. Tapi di tengah perjalanan, akhirnya dia membalas. Ketika pasal itu sudah diterapkan penyerangan, tetapi ada namanya membalas. Akhirnya pasal itu berubah Pak, menjadi perkelahian. Jadi akhirnya bisa menjadi tersangka. Nah ini perlu ketelitian daripada penyidik. Nah, setiap orang itu sudah mulai melupakan yang disebut dengan aturan. Yang tadi saya tarik garis besar dari dengan zaman jahiliyah. Orang tahu hukumnya, tetapi sengaja
Nah, ini mungkin tidak bisa saya sambutannya atas pertanyaannya. Yang jelas Bapak Ibu, kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berusaha bagaimana di wilayah ini jadi aman, jadi tentram supaya masalah yang tadi bisa ditangani. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini sehat-sehat, panjang umurnya, berkah rezekinya. Yang tadi hanya bercanda Bu ya, saya nggak minta pertimbangan ya. Nah, saya nggak minta pertimbangan. Tapi kalau anak Bapak ya, anak Ibu kemenangan mau masuk sana nggak apa juga. Kalau nak mati bapak lanjut bang. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.